Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Zaratusita, Hasan dan Agusani, Lydia Sari Rizky, Masita Saliharjati, dan Naraya Putri Sabrina. Kami di sini akan menyampaikan bagaimana para pahlawan mencapai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali dengan kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas dengan dijatuhkannya bom atom oleh Sekutu di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa tersebut, kekuatan Jepang semakin lemah. Kepastian berita kekalahan Jepang terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari. Sekutu mengumumkan bahwasannya Jepang sudah mengalah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Penyerahan Jepang kepada Sekutu menghadapkan pemimpin Indonesia pada masalah yang cukup berat. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau Papua Oktober. Adanya kekosongan kekuasaan menyebabkan munculnya konflik antara golongan muda dan golongan tua mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan, sedangkan golongan tua menginginkan bahwasannya proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Golongan muda kemudian mengadakan rapat di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur tanggal 15 Agustus 1945 malam hari. Rapat tersebut menghasilkan keputusan tuntunan golongan muda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal dan soal rakyat Indonesia itu sendiri, tidak digantungkan kepada bangsa lain, dan segala ikatan hubungan janji kemerdekaan harus diputus. Dan sebaiknya perlu mengadakan perundingan dengan Soekarno-Hatta agar kelompok pemuda diikut sertakan dalam menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena proklamasi kemerdekaan Indonesia sebelum rapat PPKI membuat para golongan muda berpikir bahwa golongan tua telah dipengaruhi oleh Jepang. Akhirnya, golongan muda mengadakan rapat di Jalan Cikini 71 Jakarta pada pukul 12 malam menjelang pada tanggal 16 Agustus 1945. Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Soekarno-Hatta dan DRS Muhammad Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh Jepang. Tujuan para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok adalah agar kedua tokoh tersebut tidak dipengaruhi oleh Jepang. Kedua, mendesak kedua tokoh tersebut akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, kedua tokoh tersebut tidak berada di Jakarta. Mereka telah singgah di Kandias Petra Bendera Tanah Air. Rengas Dengklok adalah sebuah kota kecil yang berada di utara Papua. Terus kemudian Rengas Dengklok sebagai tempat pengamalan Soekarno-Hatta telah diperhitungkan oleh perhitungan militer. Peran Rengas Dengklok sangat penting dalam kembalinya Soekarno-Hatta ke Jakarta, sebab beliau telah meyakinkan para golongan muda akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum jam 12 siang. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada hari 16 Agustus tahun 1945, IR Soekarno, Dr. Mahathir dan rombongannya kembali menuju ke Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 11 malam, lalu menuju ke rumah kediaman Laksmana Maida. Di rumah Laksmana Maida inilah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun. Di ruang makan rumah Laksmana Maida disusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh pemuda yang menyaksikannya, yaitu Soekarni, Sudiro, dan DM Dia. Mereka menyaksikan IR Soekarno, Dr. Rendes Mahatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. IR Soekarno menuliskan konsep proklamasi dengan pemikiran dari Dr. Mahatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Kalimat pertama yang berbunyi yaitu, "Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan," yang berasal dari pemikiran Mr. Ahmad Subarjo. Kalimat kedua oleh IR Soekarno yang berbunyi yaitu, "Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan secermat-cermatnya dengan tempo yang sesingkat-singkatnya."
Kedua, kalimat tersebut digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andes Mohatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kita miliki sekarang. Setelah teks proklamasi ditunjukkan kepada yang hadir, maka terjadilah perbedaan pendapat, yakni siapa yang menandatangani. Insinyur Soekarno mengusulkan agar yang hadir ikut serta menandatangani, tapi usul Soekarno tidak diterima oleh para pemuda, karena menurut mereka pemuda lah yang mewakili rakyat Indonesia, sedangkan PPKI hanya waktu dimasukkan. Naskah kemudian akan tetapi tercapailah atas usul Soekarno, yakni yang menandatangani cukup Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian naskah itu diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Naskah hasil ketikan Sayuti Melik merupakan naskah proklamasi yang sangat autentik. Di kawan itu juga diputuskan agar proklamasi dibacakan pada jam 10 pagi di lapangan Ibadah Gambir, akan tetapi berubah menjadi di kediaman Soekarno-Hatta, Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta, karena menurut mereka akan terjadi bentrokan kepada pihak Jepang. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi. Sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, telah diadakan berbagai persiapan untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih pukul 9.55 menit waktu Indonesia Barat, Dr. Andes Muhammad Hatta telah datang dan langsung menemui Insinyur Soekarno. Sebelum teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya. Susunan acara yang direncanakan dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan yaitu: Saudara sekalian, saya sudah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa yang penting bagi sejarah kita. Berpuluh-puluhan tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang dan untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap satu tujuan cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengenal tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang kuat dan berani mengambil nasib tanah air sendiri adalah bangsa yang bisa. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh bangsa Indonesia. Permusyawaratan itu sehingga kata berpendapat bahwa sekaranglah saatnya datang untuk kita menyatakan kemerdekaan itu. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara dan dengan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita, bangsa kita. Ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kelak dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Setelah teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, maka telah lahir Republik Indonesia. Suatu yang bersejarah bagi bangsa Indonesia telah terjadi. Peristiwa yang sangat lama dinantikan oleh bangsa Indonesia telah terjadi, tetapi membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Maka, untuk mengenang jasa-jasa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta, maka keduanya diberi gelar pahlawan proklamasi atau proklamator.
Selain itu, Jalan Pegangsaan Timur diubah namanya menjadi Jalan Proklamasi dan dibangun sebuah monumen yang bernama Monumen Proklamasi. Dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.